Poros Perlawanan Islam di Irak, Brigade Penjaga Darah, berhasil menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan itu sebagai balasan atas agresi Amerika Serikat Zionis Israel. Poros Perlawanan Islam di Irak, Brigade Penjaga Darah, meluncurkan serangkaian serangan drone yang menargetkan markas pusat militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran. Zionis dan sekutunya itu juga menyerang wilayah kedaulatan Irak. Sebelumnya, Brigade Darah berhasil menargetkan pangkalan Victoria di Baghdad, Irak, serta pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Brigade Penjaga Darah Irak juga berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dengan meluncurkan serangkaian drone. Agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran membangkitkan poros perlawanan di kawasan yang selama ini konsisten ikut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan Palestina melawan Zionis Israel. Selain di Irak, poros perlawanan Islam juga berada di Lebanon, Yaman, Palestina hingga Suriah. Republik Islam Iran meluncurkan gelombang balasan ke-50 yang menargetkan militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Gelombang ke-50 balasan Iran ini diluncurkan dengan sandi Ya Zahra. Pasukan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone-drone penghancur dan presisi ke target militer Amerika Serikat di kawasan. Drone-drone ini berhasil mengidentifikasi tempat persembunyian para tentara Amerika Serikat di kawasan. Gelombang balasan ke-50 dalam operasi True Promise 4 diluncurkan dengan sandi Ya Zahra. Serangan balasan ini didedikasikan untuk syuhada Brigjen Ali Shadmani yang menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan, yakni di Al-Dafra, Fujairah, Jafir, Armada kelima, Ali Al-Salem hingga Azraq. Balasan Iran ini juga berhasil menghantam stasiun radar peringatan dini Amerika Serikat di kawasan yang berperan memberikan proteksi bagi rezim Zionis. IRGC pun menghimbau tegas bagi masyarakat di kawasan untuk menjauh dari tempat-tempat persembunyian tentara Amerika. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, melontarkan kritik tajam terhadap Donald Trump. Larijani menyebut saat ini Iran sedang berhadapan dengan pemimpin yang kurang akal sehat dan sedang dalam kondisi putus asa. Pernyataan ini muncul menyusul serangan yang terjadi tepat saat jutaan warga Iran turun ke jalan untuk memperingati Hari Quds. Larijani menilai agresi Amerika Serikat dan Zionis terjadi karena ketidakmampuan Trump dalam berpikir logis. Ia menegaskan Washington tidak memahami bahwa rakyat Iran adalah bangsa yang gagah berani, kuat, dan teguh. Menurut Larijani, semakin besar tekanan yang diberikan kepada Tehran justru akan membuat perlawanan rakyat Iran semakin solid dan membaja. Larijani juga menegaskan serangan di tengah pawai tersebut adalah cerminan ketakutan dan keputusasaan. Menurutnya, pihak yang benar-benar kuat tidak akan pernah menargetkan aksi demonstrasi damai dengan bom. Agresi ini dinilai hanya akan menguras sumber daya Amerika Serikat karena mereka dianggap telah kehabisan opsi diplomasi. Perwakilan Vatikan untuk Lebanon mengunjungi kota Klayaa pada hari Jumat pasca terbunuhnya Pastor Pierre Al-Rahi akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Imam Katolik Maronit Pastor Pierre Al-Rahi ditembak tank Israel di desa Klayaa, Marjeun, Lebanon Selatan pada hari Senin 9 Maret 2026. Utusan Apostolik Vatikan, Uskup Agung Paolo Borgia, mengunjungi Klayaa. Ia disambut hangat di gereja Santo Georgius. Paus Leo XIV menyebut pastor itu gembala sejati dan berdoa agar kematian Pastor Pierre Al-Rahi menjadi benih perdamaian bagi Lebanon. Sebelumnya tank Merkava menyerang sebuah rumah yang melukai pasangan lansia
Kemudian Pastor Pierre bergegas menolong. Tembakan kedua mengenai Pastor Pierre hingga meninggal dunia. Pastor Al-Rahi dikenal keras menolak evakuasi. Sehari sebelumnya ia berkata akan bertahan hingga mati. بفضل شهادة أبونا بيير وصل صوتنا للكرة الأرضية وللفاتيكان خصوصا وتطلعوا فينا ومثل ما شايف الحمد لله على كل شيء هذه نعمة. Gelombang aksi unjuk rasa mengecam agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran semakin meningkat. Aksi ini meluas hingga sampai ke negara-negara di Eropa. Ada ratusan demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu kemarin yang mengecam operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Mereka menuntut penghentian perang yang kini memasuki pekan ketiga. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan, memukul drum dan memegang plakat bertuliskan Stop Arming Israel serta Stop Ethnic Cleansing. Beberapa mengenakan seragam tahanan dan topeng wajah Netanyahu dan menyebutnya penjahat. Sementara itu di Roma, Italia, ribuan demonstran mengecam kebijakan pemerintah Italia di Timur Tengah. Di tengah konflik yang sedang berlangsung, massa mengibarkan bendera Palestina, Kuba, Venezuela, Lebanon, dan Iran, serta membawa spanduk bertuliskan tidak untuk pemerintah perang. Mereka membakar poster Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sambil meneriakkan slogan protes. Di Piazza San Giovanni, kain kafan diletakkan sebagai simbol bayi dan anak-anak yang tewas dalam konflik. Aksi ini bagian dari gelombang demonstrasi di Eropa menanggapi eskalasi operasi militer di Timur Tengah selama beberapa bulan terakhir. Sementara di Madrid, Spanyol, ribuan demonstran berkumpul di pusat kota pada Sabtu kemarin menggelar aksi bertajuk untuk perdamaian di Timur Tengah. Mereka menuntut penghentian kekerasan di kawasan tersebut. Massa mengibarkan bendera Palestina, memegang spanduk bertuliskan Peace dan No to War, serta meneriakkan slogan menentang perang dan intervensi asing. Beberapa plakat menampilkan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di balik jeruji besi. Aksi ini bagian dari gelombang protes di Eropa menanggapi operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026 yang memicu serangan balasan rudal dan drone di kawasan. Hay que parar a Donald Trump, hay que parar a Estados Unidos e Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.